Kita mulai kuliahnya untuk medula spinalis, ventricle, meningen, dan CSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Jadi medula spinalis merupakan struktur dari sistem saraf pusat yang bentuknya seperti tabung, keluar dari foramen magnum masuk ke kanalis vertebralis sampai lumbal 1 dan 2. Jadi panjang dari medula spinalis ini tidak sama dengan panjang dari vertebra itu sendiri karena proses pertumbuhan dan perkembangan dari medula spinalis lebih lambat dibandingkan pertumbuhan dari tulang, sehingga pada saat berhenti proses pertumbuhan maka medula spinalis hanya sampai pada lumbal 1 dan 2. Kemudian pada bagian ujung dari membran medula spinalis ini nanti akan membesar membentuk konus medularis, kemudian di ujungnya nanti juga akan keluar seperti serabut saraf yang mirip dengan gambaran ekor kuda yang disebut dengan cauda equina. Medula spinalis ini juga dibungkus oleh meningen sama dengan otak ya, yang terdiri dari dura mater, arachnoid, dan pia mater. Kemudian ruangan di antara tulang vertebra dengan dura mater ya, jadi sisi dalam dari kanalis vertebralis dan dura mater ini ada ruangan yang disebut epidural, di mana epidural ini merupakan tempat untuk dilakukan proses anestesi epidural. Jadi kita menginjeksikan atau memasukkan jarum itu nanti di lumbal perantara lumbal 34 atau 45, di mana lokasi tersebut sudah tidak ada bagi medula spinalis. Dengan filum terminalis yang melekat pada sakrum. Fungsi utamanya dari medula spinalis menyalurkan rangsangan sensoris ke otak dan rangsangan motoris dari otak ke perifer. Medula spinalis juga merupakan pusat refleks. Kemudian di medula spinalis juga akan terjadi perpindahan neuron sensoris ke neuron motoris. Ini adalah gambar tulang yang terdiri dari 31 pasang, yaitu vertebra bukan 31 pasang ya, terdiri dari 31 ya. Jadi ini adalah vertebra cervical 7, kemudian torakal 1 sampai 12, lumbalnya 5, sakrumnya 5, kemudian koksikisnya ini ada 2. Nah, ini ada medula spinalis tadi akan berada di dalam kanalis vertebralis, jadi dia masuk ke dalam tulang belakang, kemudian nanti akan berhenti sampai di lumbal 1, 2. Kemudian ujungnya ini membesar yang disebut dengan konus spinalis, kemudian ini adalah cauda equina yang bentuknya seperti ekor kuda. Kemudian fungsi utamanya tadi adalah untuk jalur ya, jalur untuk gerakan, jadi dia mengatur gerakan dari otot, kemudian juga fungsi gerakan dari refleks. Kalau gerakan dari otot itu gerakan yang sifatnya volunter, sedangkan kalau refleks itu gerakan yang sifatnya involunter. Kemudian anatomi tadi ya, terdiri dari bentuk yang seperti tabung tadi akan masuk ke dalam kanalis vertebralis, kemudian dari vertebra vertebra spinal vertebra tadi nanti akan muncul 31 pasang saraf spinal atau saraf perifer, namanya saraf spinal karena keluar dari medula spinalis. Kemudian bagian cervical dan bagian lumbal ini
terjadi pembesaran dari tulangnya ya, jadi melebar gitu. Kemudian ini gambarannya ya, tadi sama ya, jadi ini masuk ke dalam kanalis vertebralis, kemudian yang bagian membesar ini namanya adalah konus medularis ya. Ini juga membesar antara daerah servikal dan daerah lumbal. Kemudian ini adalah cauda equina. Kemudian nanti di antara tulang vertebra itu nanti akan keluar serabut-serabut saraf. Namanya serabut saraf spinalis yang berfungsi untuk mengatur gerakan dari otot-otot di daerah leher, di daerah torak dan ekstremitas atas, kemudian otot di daerah abdomen, dan otot di daerah ekstremitas bawah. Nah, ini adalah medula spinalis tadi ya. Medula spinalisnya, kemudian dia dibungkus oleh meningen. Jadi meningen yang luar ini namanya dura mater, bentuk seperti anyaman ini adalah pia mater. Jadi sama dengan meningen yang menutup di otak. Kemudian kalau di bagian medulaternya ada di luar, sedangkan grimeternya ada di dalam. Lain dengan bagian otak yang lain, kalau di pons, medula oblongata, kemudian cerebellum dan cerebrum, itu bagian white matternya ada di dalam, sedangkan grimeternya ada di luar. Ini tadi ya. Jadi kalau di medula spinalis tadi kan menghantarkan saraf dari perifer ke sentral dan mengantarkan saraf dari sentral ke perifer. Jadi kalau dari perifer ke sentral itu yang dibawa adalah sensoris. Jadi rangsangan sensor dari reseptor masuk neuron. Ganti neuronnya kalau dia langsung ganti neuron motoris, kemudian keluar serabut saraf motoris, kemudian masuk ke efektornya otot, ini adalah lengkung refleks. Jadi yang mengatur gerakan involunter ya. Tapi kalau misalnya dari sini terus naik ke atas, naik ke medula oblongata, kemudian ke pons, terus ke korteks, itu adalah gerakan yang sifatnya volunter. Dari medula spinalis tadi nanti akan keluar serabut saraf motoris ya. Tadi ya kalau masuk kan sensoris. Nah, yang keluar itu kan namanya serabut saraf motoris. Nah, serabut saraf motoris ini nanti akan terbagi menjadi serabut saraf motoris yang menginervasi otot rangka, ada yang menginervasi dari organ-organ dalam dan kelenjar atau yang disebut dengan sistem saraf otonom. Jadi dia keluar dua, serabut saraf dari medula spinalis yang sifatnya motoris, kemudian nanti ada motoris yang somatis dan motoris yang otonom. Kalau motoris yang somatis yang warnanya merah ini, jadi nanti dia akan memberikan inervasi pada otot-otot di daerah tubuh, kemudian di daerah ekstremitas, sedangkan yang bagian ramus ventral ya, yang bagian depan, sedangkan bagian belakang ini memberikan inervasi pada otot-otot punggung. Kemudian kalau yang bagian lateral ini nanti akan ada serabut saraf otonom, yaitu simpatis maupun parasimpatis. Jadi kalau simpatis itu nanti pada otot polos, otot jantung, kemudian kelenjar yang fungsinya adalah dalam kondisi siaga. Sedangkan yang parasimpatis ini nanti memberikan inervasi pada otot polos, otot jantung, kelenjar pada kondisi istirahat. Ini sama. Oh, ini sensorisnya ya. Tadi kan motoris ya. Kalau ini sensoris. Jadi kalau sensoris itu yang masuk ya. Jadi sensorisnya itu bisa dari
kulit ya, berasal dari kulit yang ada di ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kemudian dari punggung, kemudian juga berasal dari otot, terus juga ada yang berasal dari organ visceral atau organ yang berada di dalam kafum torak, kafum abdomen posterior. Nah, ini adalah serabut saraf jaras sensoris. Nanti dia akan naik ke atas sampai di bagian lobus parietal. Hmm. Kemudian di spinal tadi kan ada jaras yang membawa rangsangan sensoris ke atas atau ke bawah. Kalau yang membawa rangsangan dari medula spinalis menuju ke otak, namanya adalah jaras ascending. Sedangkan kalau membawa dari otak menuju ke perifer, ini namanya jaras descending. Jaras ascendingnya ini ada eh, tiga ya. Jadi yang pertama adalah untuk rangsangan, misalnya ini adalah untuk rangsangan eh, perubahan posisi tubuh, kemudian sentuh dan tekanan, ini nanti akan masuk ke medula spinalis melalui kornu posterior naik ke medula oblongata. Kemudian di sini akan terjadi proses perpindahan menuju ke belok di kanan ke korteks parietal kanan. Ini adalah jalur untuk jaras ascending ya. Jadi jaras yang naik itu adalah jaras ascending untuk gerakan perubahan posisi tubuh, kemudian sentuh dan getar. Kalau ini dari saraf perifer masuk ke medula spinalis, ini adalah saraf tingkat 1, kemudian dari medula spinalis sampai ke talamus itu tingkat kedua, kemudian dari talamus ke otak itu adalah tingkat ketiga. Jadi ada tiga saraf ya. Berikutnya untuk rangsang nyeri dan suhu ini sama, dia juga akan masuk ke medula spinalis. Kemudian di sini akan terjadi proses perpindahan. Jadi kalau yang getar tadi perpindahannya ada di medula oblongata, tapi kalau untuk nyeri dan suhu, rangsangan ini akan perpindahannya terjadi di medula spinalis. Kemudian dia naik ke atas, dalam korteks parietal. Jadi serabut tingkat pertamanya itu adalah serabut perifer sampai medula spinalis. Tingkat keduanya dari medula spinalis sampai ke talamus. Tingkat ketiganya dari talamus ke korteks. Dari lobus parietal. Kemudian ini sama ya untuk nyeri. Kemudian eh, ini yang untuk gerakan ya. Jadi apabila ada rangsangan proprioseptif, jadi rangsangan proprioseptif yang ada di ekstremitas, yaitu ada di otot atau di tendon ya, ini nanti akan masuk ke medula spinalis di bagian kornu posterior, kemudian dia akan lanjut masuk ke cerebellum. Kemudian dari cerebellum ini nanti akan apa namanya, mengatur proses gerakan dan keseimbangan. Nah, kalau yang terangsang atau misalnya tekanan di kaki kanan itu
meningkat atau kita berubah posisi dengan menggunakan kaki kanan, maka rangsangan ini akan dibawa melalui serabut saraf perifer menuju ke medula spinalis, kemudian dari medula spinalis menuju ke cerebellum. Nah, jalannya dia ipsilateral, artinya dia tidak menyilang. Jadi kalau dari kaki kiri yang terangsang, maka nanti medula medula dari cerebellum yang terangsang adalah juga bagian sebelah kanan. Jadi tidak ada proses penyilangan untuk jalur rangsangan proprioseptif. Kemudian yang descending atau yang turun ya, yang membawa rangsangan motoris itu yang pertama adalah jalur ekstrapiramidal ya. Jalur ekstramidalnya ada yang disebut dengan tektospinal. Dari arahnya atau awalnya itu dari tektum dari midbrain menuju ke spinal. Jadi fungsinya untuk gerakan memutar dari kepala. Kemudian kalau retikular spinal ini dari formatio reticularis yang ada di midbrain, ini mengontrol movement atau gerakan dari ekstremitas, terutama untuk keseimbangan dan postur tubuh ya, posisi dan keseimbangan. Kemudian kalau vestibulospinal ini berasal dari brainstem, mengatur untuk aktivitas dari otot ya, otot yang berfungsi untuk postur juga. Jadi untuk posisi akibat gerakan dari kepala ya. Jadi misalnya gerakan dari kepala itu supaya kita tidak terjatuh, itu yang mengatur sarafnya adalah vestibular spinal. Kemudian kalau yang jaras piramidal ini fungsinya adalah untuk mengatur gerakan yang kasar ya. Nah, jaras piramidal ini juga disebut juga tractus corti. Di medula spinalis ya. Dia akan menyilang di medula spinalis, kemudian dia akan masuk ya. Dia akan masuk ke medula spinalis sisi kontralateral dari otak. Jadi misalnya yang bekerja tadi otak sebelah kanan, maka dia jalan dari korteks motoris, kemudian talamus, sisinya pasti kanan ya. Kemudian nanti dia di medula oblongata ya. Di medula oblongata dia akan menyilang. Nah, ini dia akan menyilang di medula oblongata masuk ke medula spinalis sisi kontralateral, yaitu ke sebelah kiri, kemudian menuju ke kornu anterior. 90% seperti itu. Tapi yang 10% dia akan berjalan tidak menyilang ya. Jadi ipsilateral. Jadi dari kanan terus tetap berjalan ke kanan ini ya. Ini yang tidak menyilang. Ini yang 10%. Jadi tidak menyilang, kemudian baru menyilang setelah masuk medula spinalis. Ini yang anterior. Kalau yang menyilang di medula oblongata ini yang sisi lateral. Kemudian juga ada corticobulbar, ini nanti yang keluar dari pons. Jadi setelah sampai dari korteks, talamus, kemudian pons, nah ini nanti akan keluar dari kavum cranii ya, nanti akan membentuk sistem saraf kranial. Ini adalah perbedaan traktus piramid dan ekstrapiramidal. Jadi traktus piramidal tadi atau kortikospinal ini ada lateral kortikospinal, ventral kortikospinal, dan kortikobulbar. Sedangkan kalau ekstramidal tadi ada rubrospinal, vestibulospinal,
retikulospinal dan tektospinal. Kemudian lokasinya ini ada pusatnya di korteks frontalis, kemudian dia berjalan ke bawah dari korteks menuju ke medula spinalis. 80% akan menyilang di medula oblongata dan 20% menyilang di medula spinalis. Fungsinya adalah untuk gerakan dari otot-otot di daerah terangkat di daerah mulai dari leher sampai ekstremitas bawah. Kemudian juga berperan di dalam posisi tubuh. Sedangkan kalau ekstrapiramidal tadi asalnya dari brainstem ya, jadi tidak berasal dari korteks. Kemudian semuanya ini akan menyilang ya, menyilang ke sisi kontralateral kecuali vestibulo kontrol posisi tubuh, kemudian juga mengontrol gerakan involunter. Itu adalah medula spinalis. Berikutnya adalah meningen ventricle dari otak dan cairan cerebrospinal. Jadi meningen ini merupakan jaringan ikat yang membungkus dari otak dan medula spinalis ya sebagai pelindung. Lapisannya dari dalam keluar ada dura mater, arachnoid, dan pia mater. Kalau dura mater ini komposisinya adalah jaringan ikat yang keras ya, jadi jaringan ikat fibros dan melekat pada permukaan dalam dari tulang dan kanalis vertebra. Kemudian kalau yang arachnoid tadi lapisannya tipis yang berbentuk jaring-jaring tadi ya, berada di bawah dura mater. Sedangkan pia mater ini lapisannya juga sangat tipis dan melekat erat pada permukaan dari otak maupun medula spinalis. Dari tiga lapisan tadi, maka akan terbentuk suatu ruangan-ruangan. Jadi ruangannya ada ruangan epidural, subdural, subarachnoid. Kemudian fungsi dari meningen ini adalah melindungi otak dan medula spinalis. Nah, ini adalah otak kita ya. Otak kita ini maka dia akan dilindungi oleh lapisan yang disebut meningen tadi. Nah, meningen itu ada tiga lapis, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Kemudian ada ruangan-ruangan di antara ketiga lapisan tersebut. Jadi ruangan di antara tulang dan dura mater namanya adalah epidural. Ruangan antara dura mater dan arachnoid namanya subdura. Ruangan antara arachnoid dengan pia mater namanya adalah subarachnoid. Antara dura mater dengan bagian dalam dari tulang kalvarium atau vertebra. Kemudian di epidural ini nanti akan berjalan arteri dan vena yang disebut dengan arteri meningia media. Jadi dia merupakan cabang dari arteri cerebri media. Kemudian epidural ini sangat penting karena apabila ada trauma di daerah epidural, kemudian ada robekan dari pembuluh darah, maka akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan epidural bleeding atau epidural hematom yang nanti akan mengganggu dari fungsi otak itu sendiri karena dia menyebabkan penekanan dari otak. Nah, ini ya, ini adalah
tulangnya, kemudian ini kan yang biru nom ini adalah dura mater. Jadi kalau di sini ada perdarahan epidural karena adanya pecahnya arteri meningia media akibat misalnya trauma kepala sehingga kalvaria atau tulang tengkorak itu fraktur atau retak gitu ya sehingga melukai pembuluh darah, maka di sini pembuluh darah akan pecah sehingga terjadi bekuan darah. Nah, bekuan darah di epidural ini namanya epidural hematom. Dia akan mengganggu fungsi otak karena semakin lama darahnya semakin banyak yang membeku kemudian menekan di bagian otak di bawahnya. Kalau ini ruangan yang ada di bawah dura mater namanya adalah subdura. Nah, di subdura ini nanti akan berjalan vena-vena. Kalau misalnya ada trauma, kemudian venanya pecah, maka akan terjadi hematom di daerah subdura. Namanya adalah perdarahan atau hematom subdura karena pecahnya pembuluh darah vena. Ini juga akan menekan bagian otak yang ada di bawah dari hematom tadi. Kalau perdarahannya nanti pecahnya yang ada di dalam, ini nanti akan terjadi namanya perdarahan intrakranial. Kemudian dura mater sendiri itu adalah lapisan meningen yang paling luar yang terdiri dari jaringan ikat fibros sehingga bentuknya menjadi lebih keras. Kemudian dia terdiri dari dua lapisan yaitu periosteal layer dan meningeal layer. Jadi kalau periosteal layer itu letaknya yang berdekatan dengan kalvaria ya, sedangkan meningeal layer itu yang ada di bawahnya. Kemudian dura mater ini nanti akan masuk ke cekungan-cekungan yang ada di otak sehingga dia nanti akan membentuk suatu batas ya dari otak itu sendiri. Nah, dura mater yang masuk ke visura longitudinalis ini nanti akan membentuk yang disebut dengan falx cerebri karena dia memisahkan hemisfer kanan cerebrum dan hemisfer kiri cerebrum. Kemudian kalau dia masuk ke visura visura transversa, maka dia akan berubah menjadi tentorium cerebelli. Nah, tentorium cerebelli ini nanti akan membatasi cerebrum dengan cerebellum. Cerebrum dengan cerebellum. Jadi otak besar dan otak kecil. Kemudian kalau dia masuk ke ke visura yang membatasi cerebellum kanan dan kiri, dia akan membentuk falx cerebelli. Nah, ini ya gambarannya. Jadi ini dia kan akan membungkus otak ya. Kemudian kalau yang masuk ke dalam ini ke visura longitudinalis namanya adalah falx cerebri. Kemudian yang ini yang masuk ke visura transversalis ini namanya adalah tentorium. Jadi kalau tentorium itu membatasi cerebrum yang jadi bagian atas nanti adalah cerebrum, bagian bawahnya cerebellum. Sedangkan kalau falx cerebri ini nanti dia akan membatasi cerebrum hemisfer kiri dan cerebrum hemisfer kanan. Kemudian nanti yang ini kan di tentorium ini ada kelanjutannya ya. Ke bawah ini yang membatasi cerebellum kanan dan cerebellum kiri itu namanya falx cerebelli. Kemudian lapisan atau ruangan ya, ruangan yang terletak di bawah dura mater dan arachnoid itu namanya adalah subdura, di mana di subdura ini nanti akan berjalan vena-vena yang merupakan tempat untuk masuknya cairan cerebrospinal kembali ke vena melalui yang disebut dengan villi arachnoid. Berikutnya adalah arachnoid. Kalau arachnoid ini merupakan jaringan yang sangat tipis di antara
di atas dari pia mater ya. Jadi dia ini sifatnya avaskuler, jadi tidak ada pembuluh darah, tetapi dia berperan juga di dalam proses metabolisme dari cairan cerebrospinal. Kemudian kalau pia mater ini dia tidak mengikuti kontur dari permukaan otak, jadi dia hanya membungkus saja tapi tidak masuk-masuk ke bagian otak ya. Kemudian di sana nanti juga akan ada yang disebut dengan villi arachnoidalis tadi yang bermuara di vena dura mater ya. Jadi tempat untuk keluarnya cairan cerebrospinal. Nah, ini adalah yang melekat erat pada otak ini adalah pia mater, kemudian yang bentuknya jaring-jaring ini adalah pia mater, kemudian yang bagian keras ini adalah dura mater. Kemudian ruangannya ini yang antara tulang dengan dura mater namanya epidural. Kemudian antara dura mater dan arah ini yang tadi di subarachnoid tadi ya, dari arachnoid ini kan tadi ada keluar villi arachnoidalis ya. Villi arachnoidalis tadi nanti akan masuk ya, masuk ke dalam vena-vena yang ada di dura mater. Kemudian berikutnya adalah ruangan subarachnoid. Jadi ruangan subarachnoid itu tuh di antara arachnoid dan pia mater. Di sini akan terdapat cairan cerebrospinal. Nah, proses pembentukan cairan cerebrospinal ini berasal dari plexus choroidalis yang ada di ventrikel lateral, kemudian ventrikel 3 dan ventrikel 4. Tetapi produksi terbanyak ada di ventrikel lateral. Kemudian ini berasal dari ekstravasasi cairan pembuluh darah ya. Jadi dari pembuluh darah yang ada di plexus choroideus tadi nanti akan masuk plasmanya menuju ke ventrikel lateral. Nah, dari ventrikel lateral ini nanti akan bergerak ke ventrikel 3 melalui suatu celah yang disebut dengan foramen Monro. Dari ventrikel 3 ini nanti dia akan masuk ke ductus aqueductus sylvii, kemudian masuk ke mana ini? Ventrikel 4. Kemudian dari ventrikel 4 ini sebagian akan masuk ke kanalis centralis di medulla spinalis atau keluar melalui foramen Luska dan foramen Magendie. Selanjutnya ketiganya ini nanti akan masuk ke ruangan subarachnoid. Nah, ruangan subarachnoid ini merupakan tempat berjalannya cairan cerebrospinal menuju ke vena dura mater. Nanti dari subarachnoid itu nanti akan keluar villi chorialis dan villi arachnoidalis, keliru. Villi arachnoidalis sehingga dia akan mengembalikan cairan cerebrospinal ini masuk ke vena. Akibatnya cairan yang ada di otak ini produksinya akan tetap ya. Jadi dia diproduksi 150, dikeluarkan juga 150. Artinya tidak akan terjadi peningkatan volume di daerah subarachnoid ini. Kalau misalnya terjadi peningkatan volume di cairan cerebrospinal, maka akan terjadi penekanan karena kan ruangan di otak ini kan tidak bisa membesar atau mengecil karena sudah dilingkupi oleh tulang, sehingga kalau ada cairan yang bertambah maka dia akan menekan otak sehingga akan terjadi gangguan, contohnya pada pasien-pasien hidrosefalus ya. Jadi produksi cairannya berlebihan maka dia akan mengganggu fungsi dari otaknya. Berikutnya yang terakhir adalah karena dia
di bawahnya itu ada pembuluh darah yang berfungsi untuk memvaskularisasi otak itu sendiri, dan dia mengikuti kontur dari otak. Jadi kontur dari otak itu kan ada bagian yang menonjol, ada bagian yang masuk ke dalam. Bagiannya gyrus, yang masuk ke dalam namanya sulcus. Kemudian pia mater ini banyak mengandung jaringan ikat kolagen, jaringan ikat elastis, dan jaringan retikular. Untuk aliran darah dan limfe dari meningen, jadi kalau untuk di daerah epidural dan dura mater ini vaskularisasinya berasal dari cabang arteri arteri cerebri media, yaitu arteri meningia media. Kemudian untuk vena-venanya nanti akan ada vena-vena yang ada di vena dura mater ya. Kemudian nanti vena dura mater itu akan bermuara atau masuk ke vena jugularis untuk kembali ke jantung. Nah, ini adalah vena-venanya. Kalau dari atas, ini yang masuk di valve cerebri tadi, ini ada vena sinus sagittalis superior dan vena sinus sagittalis inferior. Vena dari sinus sagittalis superior ini nanti akan bergerak ke belakang menuju vena confluens, ya, vena confluens. Sedangkan yang dari sagittalis inferior bergerak ke belakang, kemudian dia akan menjadi sinus rectus, kemudian gabung nanti masuk ke sinus transversus, kemudian ke vena jugularis. Itu yang dari atas ya. Sedangkan yang dari bawah, dari basis kranii, ini nanti bagian tengah ini namanya adalah sinus venosus ya. Jadi dari sinus venosus ini nanti ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini namanya adalah petrosus superior. Kemudian yang bagian bawah ini adalah petrosus inferior. Kemudian petrosus superior dan petrosus inferior ini nanti akan masuk ke vena sigmoid. Dari vena sigmoid ini nanti akan menuju ke ini ya, langsung menuju ke ini namanya ke vena jugularis. Iya sih. Ke vena jugularis nanti akan kembali ke jantung. Kemudian pembuluh darah di subdural. Subdural ini kan tadi banyak pembuluh darah vena ya. Jadi dia disebut sebagai bridging vein ya. Jadi karena tempat berjalannya vena-vena yang ada di subdural tadi. Kemudian nanti kalau yang ada ini daerah ini kan daerah pia mater. Dari pia mater ini nanti akan keluar vena-vena ya. Vena-vena ini masuk ya, ini di di arachnoid karena dia kan tidak ada darahnya ya. Jadi dia hanya lewat saja. Kemudian dia nanti akan masuk ke ruangan subdura. Nah, di ruangan subdura ini nanti akan memberikan vaskularisasi ke bagian otak, bagian tulang dan kulit kepala. Ini yang disebut dengan bridging vein ya. Berikutnya adalah vaskularisasi di arachnoid dan subarachnoid. Jadi kalau dari arachnoid dan subarachnoid ini berasal dari, pertama dia berasal dari arteri cerebellaris. Jadi arteri cerebellaris bagian posterior dan bagian superior. Kemudian juga berasal dari arteri cerebral
arteri ya. Jadi vaskularisasi dari otak itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah yang berasal dari cabang arteri carotis interna, kemudian yang kedua adalah cabang dari vertebralis. Nah, kalau vertebralis kanan kiri kan nanti akan gabung menjadi arteri basilaris, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Sedangkan yang dari carotis interna itu nanti akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan anastomose dari komunikan posterior dan komunikan posterior dan komunikan anterior. Itu adalah cabang dari arteri carotis interna. Nah, kalau yang arteri cerebralis itu berasal dari arteri basilaris. Jadi cabang dari arteri basilaris itu nanti ada arteri cerebral posterior, cerebral inferior, kemudian juga ada arteri cerebralis pica dan iaka. Kalau pica itu posterior inferior arteri cerebralis, ada yang inferior anterior arteri cerebralis ya, itu berasal dari basilaris. Ya. Kemudian ini tadi sudah anunya ya, sudah. Terus untuk pia mater ini kan tadi lapisan yang paling dalam. Nah, ini yang banyak sekali vaskulernya karena dia langsung berhubungan dengan bagian otak. Jadi dia nanti akan berhubungan dari cabang-cabang arteri cerebri anterior. Jadi cerebri anterior itu untuk daerah depan bagian luar depan. Kemudian kalau yang lateral ini nanti berasal dari cerebri media. Sedangkan yang bagian luar belakang ini nanti berasal juga dari cerebri posterior. Terus nervusnya yang menginervasi meningen itu adalah nervus vagus dan nervus trigeminus. Berikutnya adalah sistem ventrikel. Jadi sistem ventrikel yang ada di otak ini berisi cairan cerebrospinalis. Jadi dia terdiri dari ventrikel lateral, ada dua ya, kanan kiri ventrikel lateral, kemudian satu ventrikel 3, kemudian satu ventrikel 4. Nah, antara ventrikel lateral kanan kiri nanti dihubungkan oleh foramen Monro, kemudian dari lateral dari ventrikel 3 ke ventrikel 4 akan dihubungkan oleh ductus aquaductus sylvii tadi, kemudian dari ventrikel 4 ini nanti akan sebagian masuk ke kanalis centralis di vertebra atau medulla spinalis, sedangkan keluarnya nanti akan menuju ruangan yang disebut dengan subarachnoid. Kemudian CSF ini dihasilkan oleh sel ependim yang ada di plexus choroidalis di ventrikel lateral, ventrikel 3 maupun ventrikel 4. Tapi yang terbanyak adalah berasal dari ventrikel 4. Ventrikel lateral. Ini tadi ventrikel lateral itu letaknya ada di hemisfer ya. Jadi dia ada dua, kanan kiri, dan masuk ke ventrikel 3 melalui foramen Monro. Kemudian ventrikel 3 ini ada satu yang letaknya di diencephalon. Nah, kemudian nanti dia akan berhubungan dengan ventrikel lateralis dengan ventrikel 4 melalui ductus aquaductus sylvii. Berikutnya, ductus aquaductus sylvii ini merupakan suatu saluran yang sempit ya, yang terdapat di midbrain. Kemudian kalau ventrikel 4 ini lokasinya di antara pons, cerebellum, dan medulla oblongata. Jadi bentuknya itu seperti trapesius gitu ya.
Kemudian setelah dari ventricle tadi, kan dia akan masuk ke kanalis sentralis atau langsung keluar menuju subarachnoid. Jadi di sini ya, ini pertama adalah ventricle lateral, kanan kiri, kemudian masuk ke ventricle 3 melalui foramen Monro. Di ventricle 3 nanti akan masuk ke ventricle 4 melalui kanalis ductus aqueductus, kemudian menuju ventricle 4, dari ventricle 4 masuk ke kanalis centralis atau keluar melalui foramen magnum, foramen Magendie dan foramen Lusca, kemudian dari kanalis centralis juga keluar menuju ke ruangan subarachnoid. Terus nanti akan keluar melalui villi arachnoidalis menuju ke vena filtrasi dari plasma ya. Kemudian fungsinya ini adalah untuk memberikan nutrisi, kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme dan proteksi terhadap otak. CSF itu sendiri tadi disekresi oleh plexus choroidalis yang ada di ventricle lateral, ventricle 3 dan ventricle 4. Tetapi yang paling banyak menghasilkan adalah di ventricle lateral. Dalam satu hari, volume CSF itu diperkirakan dihasilkan sekitar 150 cc, di mana dia akan terdistribusi di cairan atau di ruangan subarachnoid sebanyak 125 mili, kemudian 25 milinya berada di dalam sistem ventricle. Kemudian kalau misalnya terjadi proses akumulasi dari cairan cerebrospinal sehingga terjadi berlebihan cairan cerebrospinal tadi, lebih dari 150 mili yang ada di dalam otak dan medula spinalis, maka dia akan menyebabkan terjadinya gangguan dari fungsi otak itu sendiri sehingga akan terjadi degenerasi dari saraf yang menyebabkan beberapa penyakit, misalnya terjadi peningkatan tekanan intrakranial, kemudian terjadi hidrosefalus. Komposisi dari CSF, ini merupakan cairan yang sifatnya jernih, tidak berwarna, kemudian bersifat basa, jadi pH-nya ini sekitar 8 gitu ya. Kemudian gravitasinya sekitar 1,005, 99% terdiri dari air dan sisanya adalah bahan-bahan terlarut. Kemudian ion yang banyak adalah ion kalium dan ion klorida. Kemudian juga 60% glukosa, sedangkan kalau plasma kan 60-90%-nya glukosa ya isinya. Kalau proteinnya ini ada 20%. Jadi kalau misalnya ada terjadi peningkatan glukosa, penurunan glukosa, peningkatan protein, kemudian juga gravitasinya ini meningkat karena banyak proteinnya, kemungkinan diduga adanya proses infeksi terutama oleh bakteri. Proses pembentukan cairan CSF ini berasal dari dua mekanisme, yaitu melalui aktif sekresi yang terdapat di plexus choroideus, kemudian bisa juga melalui proses ultrafiltrasi tadi atau ekstravasasi. Ini adalah fungsi lumbal. Jadi fungsi lumbal ini merupakan suatu prosedur tindakan diagnosis dan terapi yang digunakan untuk mendeteksi beberapa penyakit atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya penyakit dengan kelumpuhan, kemudian penyakit dengan rangsangan meningeal, kemudian infeksi di daerah
otak ya, terus tumor, atau pada saat kita memasukkan anestesi untuk tindakan operasi di bagian perut ke bawah ya. Nah, prosesnya itu kita menyuntikkan jarumnya ada di antara lumbal 3 dan lumbal 4 atau lumbal 4 lumbal 5. Sebelumnya kita lakukan inform consent dulu kepada pasien apa yang akan kita lakukan dan kita sudah mengetahui indikasi maupun kontraindikasinya. Jadi kalau indikasinya kan tadi untuk diagnosis atau terapi ya. Kalau diagnosisnya tadi untuk mendiagnosis beberapa penyakit infeksi, tumor atau rangsangan meningia. Sedangkan untuk indikasi terapinya adalah untuk anestesi. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan kepada pasien akan prosedurnya. Kontraindikasinya apa? Ya kontraindikasinya kalau di sini terjadi peningkatan tekanan intrakranial, jadi ada tanda-tanda orangnya muntah-muntah, kemudian ada papil edem, itu tidak boleh dilakukan lumbal fungsi walaupun kita sebenarnya ingin tahu apakah ada infeksi atau bukan, tapi kalau terjadi peningkatan tekanan intrakranial tidak boleh, karena begitu kita coblos gitu ya, kemudian cairan itu keluar, maka tekanan itu akan secara mendadak turun. Nah, dengan mendadak turun tadi, ini akan menyebabkan terjadi proses yang disebut dengan herniasi atau tekanan yang ke bawah ya, tekanan ke bawah dari otak sehingga dia akan mengganggu fungsi otak itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di daerah kulit ini ada infeksi, tempat penyuntikannya ada infeksi, ini juga tidak boleh. Kemudian setelah kita lakukan indikasi, kontraindikasi, kita inform consent kepada pasien, kemudian kita tentukan lokasi untuk memasukkan jarumnya dulu. Nah, setelah kita tentukan daerahnya, kemudian pasien kita suruh untuk memposisikan seperti bayi yang melungker gitu ya, atau cat position jenenge, atau membungkuk seperti ini. Kemudian sebelum kita masukkan jarum, kita disinfeksi dulu. Setelah itu kita lakukan anestesi. Kemudian baru kita memasukkan jarum untuk fungsinya. Jadi kita tusukkan sampai menembus dari namanya ligamen flavum ya. Nah, nanti begitu kita nembus ligamen ini, maka terasa seperti menusuk kertas gitu ya. Jadi tak gitu, baru nanti akan keluar. Kalau jarum itu kita ambil dari dalam itu, jadi ini tabungnya itu ada tabung, kemudian di dalamnya ada jarumnya. Nah, kalau jarumnya itu kita keluar, kita tarik keluar, maka ada tabung ya, tabung yang menghubungkan antara ruangan dari subdura, kemudian maka cairan itu akan keluar ya, keluar dari sini, nanti keluar akan netes-netes dan cairan itu yang kita tampung, sehingga nanti akan kita cek pertama warnanya, kemudian yang kedua berat jenisnya, kemudian apakah ada bakteri atau tidak, kemudian bisa dicek apakah ada leukosit atau ada sel eritrosit, kemudian juga dicek gulanya atau glukosanya meningkat atau turun, kemudian juga proteinnya meningkat atau turun. Demikian untuk kuliah hari ini, saya akhiri. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?